emosinya bisa swing, emosinya bisa beralih sebegitu rupa, atau dia bisa diam, tidak bicara sama siapa-siapa, tidak mau ketemu siapa-siapa, itu berhari-hari. Itu ceritanya dia dan cerita beberapa teman-teman sekitarnya. Terus alasannya apa? Ya, bukan bukan kurang kasih sayang gitu. Sepertinya ya penuh kasih sayangnya. Di rumah ya baik-baik saja, semuanya terpenuhi, boleh-boleh apa saja. Tapi ada hal yang missing, ada hal yang hilang di dalam sisi parentingnya. Yaitu ya salah satunya adalah si bapak ini tidak hadir gitu, absen. Bukan karena sibuk, wong orang tuanya juga tipikal yang orang rutin kok. Jadi ibunya ibu rumah tangga, bapaknya kerja pulang, bukan kerja yang berhari-hari gitu. Dan dan itu saya bilang loh kalau secara logika ya enggak bermasalah gitu. Tetapi ternyata anak ini membawa atau saya sebutnya content burden gitu, membawa sebuah beban yang tidak tidak orang tua itu pahami. Sampai terakhir-terakhir ketika asesmen dengan saya menggunakan asesmen kesehatan mental, tahu ada masalah di kesehatan mentalnya. Baru digali lagi, baru terbukalah sebenarnya situasinya seperti apa. Jadi situasi-situasi seperti itu sering dialami gitu. Teman saya tadi sebelum acara, saya juga sempat sharing teman saya yang guru TK, guru PAUD, guru taman bermain anak-anak, eh, itu melihat dinamika anak-anaknya bisa bisa secara unik gitu. Ada yang tidak tidak baik-baik saja, tidak normal, baru setelah didekati permasalahannya ada di rumah. Dan seringkali orang tua itu yang kita sekarang ini alami adalah ini, menyerahkan tanggung jawabnya ke sekolah. Padahal balik lagi tanggung jawab mendidik anak, membimbing anak, dan mengasihi anak itu adalah tetap tanggung jawab kita sebagai orang tua. Cuma entah kenapa sejak sejak adanya sekolah dan dunia modern ini, sampai sekolah kan seharian, seminggu dalam seminggu itu bisa dari pagi sampai jam 3 jam 4 sore ada di sekolah. Jadi peran orang tua benar-benar tergantikan sama sekolah, dan anak-anak dididik sama teman-temannya sendiri, sama lingkungannya, sama beban pendidikan, beban akademis, dan guru-guru yang juga punya beban gitu loh. Guru-guru kan punya keluarga sendiri dan berpikir bahwa yang mereka tangani ini kan anak orang, apa yang saya ngurusin gitu. Tapi orang tuanya menyerahkan tanggung jawabnya ke sekolah, jadi terjadi miss kemana-mana gitu. Nah, makanya ada beberapa sekolah yang sengaja mengadakan kegiatan-kegiatan parenting gitu. Tetapi yang saya temui, dan saya beberapa kali juga ngisi parenting, itu mindsetnya orang tua benar-benar seakan-akan ya. Kalau dia ngomong nggak, mereka nggak mau ngomong melepaskan tanggung jawab nggak. Tapi ketika kita diskusi ngobrol gitu, nah, lo itu kan tanggung jawabnya sekolah. Kenapa anak saya nakal? Kenapa anak saya tidak bisa pintar? Kenapa anak saya bersikap seperti ini? Itu tanggung jawab sekolah, loh. Harusnya itu tanggung jawab orang tua, Bu. Harusnya tanggung jawab orang tua, Pak. Mereka nggak mau terima. Ini yang sulit. Jadi mindsetnya orang tua ini sudah susah. Memang tidak ada orang tua yang sempurna, tetapi setidaknya dengan hal-hal yang terjadi sekarang ini, kita mesti belajar memiliki titik sadar gitu, menyadari harus ada perubahan. Jadi ini beberapa yang saya temukan ya. Ini bukan soal kurangnya quality time. Jadi memang ada keluarga-keluarga yang memang memiliki quality time gitu kan. Tapi ternyata quality time itu tidak menjawab. Jadi si anak ini sudah konten, sudah memiliki luka, dan luka itu makin hari makin mengeras gitu. Makin makin kuat ya, di dalam dirinya, dan itu nggak disadari.
Walaupun kayaknya semua baik-baik saja secara pencitraan, sosial media, atau bahkan keluarga merasa ya nggak ada masalah gitu. Jadi quality time-nya kayaknya baik gitu. Tapi ternyata si anak itu konten sesuatu gitu. Nah, apakah itu trauma? Apakah itu memang hal-hal yang tidak sengaja atau tidak diketahui orang tua yang kemudian itu menyakiti si anak dan tersimpan dengan rapi di dalam benaknya si anak, kita nggak tahu gitu. Memang butuh nggak sekedar quality time ya, makan bersama, pergi bersama, ibadah bersama, tidak, tetapi lebih kepada nilai-nilai yang pada umumnya kita pahami kayak komunikasi yang terbuka, terus kemudian bagaimana menghargai anak, bagaimana mengasihi anak itu dengan apa adanya, bagaimana menerima anak, itu jarang sekali orang tua ini. Ya, kita ini banyak, banyak dosanya lah. Kita ini melahirkan mereka, tetapi dengan memberi muatan-muatan yang berat kepada mereka. Anak itu kadang-kadang menjadi apa ya, tumpuan impian kita yang gagal. Kita gagal mencapai sesuatu terus ditimpakan ke anak. Kita belum mencapai hal-hal yang tertentu terus dilimpahkan itu ke anak. Jadi jadinya kita mengasihi anak dengan syarat gitu. Itu yang pertama tentang quality time ya. Jadi anak itu bukan karena quality time-nya, tapi mungkin karena komunikasinya ya, yang tidak terbuka atau tidak terjadi dengan baik. Yang kedua, anak itu tidak kabur dari rumah dalam sekejap. Ya, anak-anak itu nggak kalau sekarang mungkin adalah anak yang nekat kabur, gitu. Tetapi ada banyak anak yang tidak kabur ya, dan mereka nunggu waktu istilahnya. Dan yang terjadi adalah hati mereka itu perlahan-lahan kabur atau perlahan-lahan menyingkir, menjauh dari kita. Saya merasakan itu beberapa waktu yang lalu dengan anak-anak saya. Jadi dulu saya cukup dekat dengan mereka, ngobrol dan segala macam. Tiba-tiba karena entah kesibukan, entah saya sendiri berkonsentrasi terhadap uh, apa yang saya kerjakan, saya kayak merasa tiba-tiba jauh dari mereka gitu. Dan itu saya tahu betul, saya rasanya jauh. Terus saya ambil waktu, saya tidur dengan mereka, ngobrol sampai pagi, terus baru saya tahu, oh mereka bercerita gitu. Dulu papi kayak gini, dulu papi dulu dulu kan kita pernah gini, dulu pernah gini. Sekarang kok kayaknya nggak pernah lagi ya. Uh, saya baru tahu kalau mereka tuh ternyata menyimpan memori-memori itu dan berharap papinya itu eh, tetap hadir gitu. Saya ini nggak kemana-mana, saya di rumah, saya di rumah. Saya tidak banyak traveling sekarang gitu. Tapi anak itu tiba-tiba kayak perlahan-lahan dan pasti itu kayak terpisah gitu. Si anak saya yang cewek malah lebih seru lagi. Sekarang kamarnya di atas ditutup, dikunci ceklek gitu. Loh, kenapa gitu? Kan nggak ada orang lain di rumah ini. Dia bilang, saya nggak mau diganggu. Oh, oke, kamu udah dewasa gitu. Oke lah. Gitu. Nah, satu waktu saya, pas waktu itu saya ketuk, saya minta buka, terus gini, kenapa kamu nggak mau diganggu? Terus kita kita cerita-cerita gitu kan. Nah, setelah cerita-cerita, ya saya baru tahu gitu. Baru baru kemarin juga. Gitu. Dia tidur siang, eh, kami berencana pergi. Saya nggak tahu kalau dia tidur siang, dia turun. Saya tiba-tiba marah aja gitu. Marah kan. Kamu ini dipanggil nggak dengar gini gini gini. Terus dia bilang saya tidur siang. Terus dia nangis gitu. Loh, saya kaget. Hal yang sepele kok dia nangis gitu kan. Terus saya deketin dia, saya ngobrol, saya ngajak ngomong banyak-banyak. Terus dia bilang, aku nggak mau pergi lagi hari ini sama papi karena aku nggak mau. Nah hari ini baru sore tadi kami pergi setelah 1 hari setelah rekonsiliasi. Saya nggak pengen terjadinya kabur diam-diam ini. Saya pengen cepat selesai dengan. Nah,
Bayangkan kalau saya tidak punya waktu, saya kerja di luar, saya sibuk di luar, istri saya sibuk dengan urusannya sendiri, gitu kan. Nah, anak bisa tiba-tiba dengan tidak sekejap, tapi perlahan-lahan namun pasti menyingkir dari kita. Bukan fisiknya, tapi hatinya, jiwanya bisa menyingkir. Ada satu anak di kembali kemarin di Bogor itu, anak cowok itu, saya ngobrol dengan dia lama, saya dengerin gitu. Terus saya bilang gini, pada waktu kamu mengalami situasi itu, dia dapat perlakuan yang kurang baik dari ayahnya gitu kan. Sebenarnya kamu ingin mukul bapakmu kan gitu, saya bilang gitu. Dia kaget, terus dia nangis, cowok ini. Nangis terus dia bilang gini, bener Pak, itu yang mau saya lakukan. Saya bahkan ingin melakukannya lebih dari itu. Oke, oke, oke. Jadi trauma itu belum selesai. Makanya waktu konseling itu saya ngobrol sama dia dan tahu bahwa ya dia perlahan dan pasti sudah nggak mau lagi bersentuhan dengan bapak. Nah, situasi ini kan orang tuanya nggak tahu bahwa dia telah menyakiti. Ya mungkin secara fisik bermaksud mendisiplin gitu kan. Tetapi ternyata itu melukai hatinya, melukai jiwanya. Gitu. Anak-anak itu juga tidak membenci dengan tiba-tiba. Jadi mereka itu nggak nggak marah dengan kita dengan begitu emosional. Mereka tahu mereka nggak mampu untuk melawan orang tuanya. Namun yang mereka lakukan dan ini bahaya sekali. Mereka tuh berhenti berharap sama orang tua. Ya, ada banyak hal yang pernah kita lakukan, menjanjikan sesuatu, terus apa memberikan satu satu perlakuan tertentu gitu, yang membuat si anak akhirnya sudahlah nggak usah berharap lagi gitu. Karena orang tua ya, ya gitulah. Apalagi kalau orang tua yang biasa apa ya, mengingkari janjinya. Menurut orang tua, beberapa orang tua kalau ditanya, nggak pernah kok, saya selalu menepati janji saya gitu. Anak itu punya deteksi yang kuat bahwa si orang tua ini jujur atau tidak. Nah, luka-luka yang dialami oleh anak-anak ini salah satunya mengakibatkan mereka sudah berhenti berharap. Ada anak yang ini kita bisa lihat anak-anaknya reaktif gitu ya, melakukan hal-hal buruk bukan karena mereka ini jahat, mereka ini cari perhatian gitu istilahnya. Dan mereka itu eh, di dalamnya sakit dan melampiaskan ke orang di luar sana. Gitu. Aslinya mereka nggak jahat, makanya kan banyak kejadian-kejadian yang sampai orang tuanya kaget kan. Kok anak saya tiba-tiba bisa melakukan itu ya? Kok anak saya bisa sekeji itu gitu? Anak saya bisa senakal itu. Nah itu luka yang mungkin saja kebetulan anaknya tipenya reaktif gitu ya. Tipenya mungkin sanguin gitu ya, memunculkan dirinya gitu. Berbeda dengan anak-anak yang model-model melankolik atau flegmatik gitu kan, lebih tersimpan di dalam gitu. Ada yang beberapa memang sengaja melakukan perbuatan-perbuatan buruk untuk mencari perhatian orang tuanya atau bentuk-bentuk pemberontakan dia terhadap orang tua. Dan tahun 97, 98, cukup lama ya, itu kami ada gerakan pelajar gitu. Dan ketika kami melakukan rally gitu kan, pelayanan pelajar, KKR pelajar, student present worship dan segala macam, sampai pada satu waktu tim tim besar, eh, tim kami besar itu bicara gini, kenapa Kak kita nggak menjangkau anak-anak
gembala dan anak-anak pendeta gitu. Terus barulah kita diskusi dan memang faktanya cukup menyedihkan. Banyak anak-anak pendeta yang ternyata menjadi tidak baik-baik saja, nakal di luar, dan bahkan melakukan hal-hal yang eh, buruk, bahkan mungkin memalukan orang tuanya. Nah, ketika ketika pelayanan itu dilakukan, kami mulai dapati cukup banyak kasus-kasus di mana ya mereka memang sengaja gitu, mereka tidak suka dengan orang tuanya. Bukan tidak suka Tuhan gitu. Mereka bahkan membenci Tuhan sebenarnya. Karena Tuhan kayak merebut orang tuanya. Dan pelayanan itu menjadi Tuhan buat orang tua mereka. Dan anak itu hanya pajangan aja. Foto-foto Natal, foto-foto Paskah, foto-foto ibadah itu buat mereka tahu betapa munafiknya saya di situ. Dan itu si anak yang cerita. Orang tuanya ya kan ngomong baik-baik saja. Kami punya mesbah doa, doa pagi sama-sama, saat teduh sama-sama, terus kemudian pelayanan sama-sama. Tapi ternyata si anak tidak seperti itu. Ada berapa kasus-kasus di gereja-gereja yang bermasalah dengan anak-anak pendeta, anak-anak majelis, anak-anak yang pelayan-pelayan utama di gereja. Masalah apa saja, mulai masalah uang, masalah apa hubungan hubungan di luar nikah, terus kemudian masalah kepemimpinan, wah banyak sekali, banyak banyak. Dan itu seringkali sayangnya tidak disadari oleh orang tuanya. Dan mungkin makanya malam hari ini kita lagi ngorek-ngorek sedikit gitu. Jangan-jangan kita terlambat mengasihi mereka. Kita kita memikir, kita berpikir bahwa kita telah mengasihi mereka, tapi ternyata kasih yang kita wujudkan ke anak-anak itu mungkin bersyarat atau mungkin ada hal yang memang sebenarnya bukan mengasihi. Apa sih artinya terlambat? Saya coba mendefinisikan terlambat gitu. Jadi ketika anak sudah tidak peduli lagi dengan nasihat kita, itu sudah terlambat. Ketika pelukan, kita biasa dulu waktu anak itu kecil itu kita peluk mereka, terus kemudian satu waktu ketika kita peluk mereka terasa canggung, terasa kaku, terus terasa pura-pura, itu sudah kita sudah telat. Ya satu hal yang biasa saya lakukan sama anak saya yang cewek kecil itu adalah setiap kali sebelum bicara, sebelum ngajak ngomong atau apa, bahkan bangun pagi itu saya langsung rentangkan tangan saya, dia datangin saya, peluk sebentar, sudah. Di situ saya tahu komunikasi saya, hati ke hati saya, meskipun nggak banyak bicara, saya masih relate sama dia. Anak saya nggak hilang. Ini yang ini saya gitu. Untuk yang cowok sama. Jadi untuk waktu-waktu tertentu saya marah kayak apapun, saya ngajarin dia kayak apapun. Bagian yang paling penting yang saya tidak akan lupakan sama anak-anak itu adalah memeluk mereka. Karena dari situ saya tahu seberapa terkoneksinya saya dengan mereka. Saat kata I love you, gitu, saya mengasihimu, saya mencintaimu, gitu, itu kehilangan makna dan biasanya tidak diiringi dengan tindakan. Jadi uh, memang agak janggal di budaya timur kita ya ngomong, enak sayang sama kamu ya, I love you, gitu. Apa janggal sekali. Apalagi laki-laki ya, laki-laki ngomong sama anaknya, love you my son, love you my daughter, love you my princess, gitu-gitu jarang. Gitu. Nah, kalau sudah jarang kata-kata itu, ada banyak anak-anak yang mencari kata itu di luar. Ada banyak anak yang mencari kata itu saja. Karena buat mereka
itu sesuatu yang luar biasa buat mereka. Kata I love you, kata sayang itu. Apalagi dengan tindakan-tindakan yang sejak dari masa kecilnya tahu bahwa mereka itu dicintai, tahu bahwa mereka itu dikasihi. Nah, sampai satu waktu pun nanti ketika kita ngomong love you my son, love you my daughter, gitu, my princess, gitu. Dan mereka cuma senyum aja mengabaikan, kita sudah kehilangan, sudah terlambat. Saat anak itu lebih percaya pada orang asing daripada kita, itu jelas. Ya, kenapa anak-anak ngumpul di geng gitu kan? Anak-anak itu ngumpul di komunitas-komunitas yang kita tahu loh, kok bisa ngumpul di situ? Kok bisa berteman dengan orang-orang yang seperti itu? So, ada yang missing, ada yang hilang di dalam diri anak itu. Dan yang hilang yang paling utama adalah kehadiran kita sebagai orang tua. Orang tua dianggap ancaman, bukan lagi teman. Itu kita sudah terlambat. Kengerian dalam dia. Kita lihat Mazmur 39 ayat 2 dan 3. Saya sudah kutip di situ. Saya cek ya supaya sama-sama kita bisa lihat. Mazmur 39 2 dan 3. Kalau dalam bahasa terjemahan yang di Alkitab kita, aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Ya, ayat berikutnya, hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ini ungkapan dari Daud, ya, yang dia sedang minta tolong itu, tetapi seakan-akan jeritan dia itu berhenti di tenggorokan, gitu istilahnya. Nah, ada banyak anak-anak, kenapa mereka bisa tiba-tiba diam, bisa tiba-tiba bersikap apa ya, pasif. Yang tadinya biasa ceria, tadinya biasa berkomunikasi dengan baik, tiba-tiba ngomongnya sepatah dua patah aja, gitu. Bukan pidato, tidak, tetapi benar-benar anakku sudah makan gitu, ya, gitu. Anakku gimana sekolahmu gitu, baik, gitu. Dia pergi. Nah, dalam kondisi-kondisi diam yang seperti itu cukup mengerikan. Itu sudah alarm bahwa ada sesuatu yang tidak baik-baik saja terjadi. Entah itu di rumah, entah itu di sekolah, entah itu di lingkungannya, atau entah itu di gereja. Nah, mungkin ya, kalau kita parenting itu kan memang ada beberapa sisi kan. Bisa sisi preventif gitu kan, mencegahnya, ada sisi yang eh, mengatasinya, solutif gitu kan, me- mencari jalan keluarnya gitu. Nah, saya akan twist itu ya. Akan kadang-kadang saya akan bicara soal preventifnya, kadang-kadang saya akan bicara soal solutifnya. Kondisi anak yang seperti itu, kadang-kadang eh, kita pikir sebagai orang tua kita sudah preventif, kita sudah mencoba mencegah itu terjadi, tetapi toh terjadi juga. Nah, terus bagaimana solusinya? Bagaimana kita mengatasinya? Nah, ini yang dibutuhkan skill parentingnya. Apa orang tua, yuk bicara yuk. Cari orang-orang yang ahli, cari orang-orang yang punya kemampuan, bisa 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 diajak berkomunikasi. Apa sih yang terjadi dengan anak saya? Kebencian di dalam diam itu mematikan daripada teriakan. Jadi, ya benar ada anak-anak yang eh, mengekspos rasa sakit dalam dirinya dengan teriakan, gitu. Tetapi ada juga yang
justru memilih sebaliknya, memilih diam 1000 bahasa. Jadi anak yang diam itu bukan anak yang baik sebenarnya. Dia adalah anak yang sudah menyerah. Tuhan pasti bisa melihat pergumulan di dalam diam. Nah, kita bisa lihat nggak? Kita bisa lihat nggak dalam dalam berkomunikasi kita, dalam hubungan kita. Kadang-kadang anak itu paling pintar gitu, menutup-nutupi semuanya. Pokoknya sesuai hal yang menyenangkan kita. Dulu kan ada istilah yang terkenal, asal bapak senang gitu kan. Mereka bisa 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 berpura-pura bersandiwara begitu lama dengan dalam diamnya dan melakukan semua yang orang tuanya perintahkan, orang tuanya mau, ya sudah, diam saja, diam. Padahal di dalamnya luka, sudah nggak lagi bisa tersenyum dan tertawa dengan bebas. Itu tanda-tanda yang ya kita harus segera cari solusinya. Tuhan pasti mendengar mereka. Tuhan pasti tahu pergumulan. Nah, sekarang kita sebagai orang tua yang dikatakan wakilnya Tuhan di bumi buat mereka, kita bisa nggak memahami pergumulan? Yang sering dilakukan oleh orang tua adalah menyalahkan zaman, menyalahkan teknologi, menyalahkan HP, menyalahkan tayangan televisi. Zaman dulu tayangan televisi itu sampai dilarang-larang, ya kan? Sekarang televisi nggak terlalu laku, ganti dengan HP. HP pun sudah punya banyak banyak turunannya, banyak versinya. Mereka bisa terikat dengan sosial media atau mereka terikat dengan game. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh orang tua? Umumnya orang tua menyalahkan. Wah, ini gara-gara teknologi. Ini gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara main game. Dan memang saya cukup mengakui bahwa ada banyak-banyak kasus anak-anak yang memang akhirnya jadi kecanduan. Nah, saya nyadari juga anak saya telat gitu. Kalau kalau saya boleh katakan terlambat untuk saya cegah dia kecanduan dengan gadgetnya gitu, dengan HP-nya. Karena dulu kita sudah punya aturan, punya disiplin, gitu. Tapi longgar sedikit ternyata oh anak ini pintar gitu. Nyuri waktu, punya siasat gitu, siasat eh, apa jadwalnya yang semestinya bisa nambah, bisa apa minta tadinya cuma malam, terus sekarang minta pagi, malam, sekarang lost gitu. Tapi saya nggak bisa menyalahkan situasi itu gitu. Saya yang harus terus pegang kendali untuk bisa mengelola anak-anak itu. Jadi bukan zaman yang merusaknya, tapi kelalaian kita lah yang membuka pintu untuk zaman itu bisa merusak. Alkitab itu kan ngajarin jangan janganlah serupa dengan dunia ini. Yo, kita memang tampaknya kita nggak serupa dengan dunia ini, tetapi ternyata dunia sudah boleh dikatakan hampir bisa dikatakan menguasai kita. Apa saja kita bersentuhan dengan apa yang ada di dunia ini. Tinggal efeknya, apakah itu merusak ataukah itu menjadi efek yang baik buat kita. Itu aja. Nah, sekali lagi koreksi, jangan-jangan kita lalai dalam hal disiplin, dalam hal mendampingi anak. Jadi kalau saya sekarang saya tanya ya, kan di sini orang tua tahu anaknya main Roblox itu apa? Roblox itu apa? Minecraft itu apa? Game-game yang mereka mainkan itu apa? TikTok yang model mereka ikuti itu TikTok model apa? Kita nggak tahu. Nah, bahkan kita bisa dikatakan telat gitu, gagap teknologi. Dan kita nggak tahu mesti mesti kayak gimana dengan situasi itu.
Nah, ada banyak orang yang sudah eh, akhirnya mengatasi hal-hal yang seperti itu gitu kan dengan Roblox, dengan Minecraft, dengan TikTok, dengan sosmed gitu, dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mengalihkan perhatian mereka, gitu. Dan itu bukan kerja yang mudah, kerja yang sulit. Kemarin malam juga saya ditelepon dengan teman dari Jakarta, dari Depok. Dia cerita banyak, terus sampai akhirnya dia bilang gini, aku punya ide kok. Gini. Gimana kalau aku bikin les-lesan musik dengan bayar sesukarela? Loh, ide itu apa? Kenapa ada ide itu? Aku mau coba mengalihkan perhatian anak-anak dari HP mereka dan bermain musik dengan fun, gitu. Main musiknya nggak ada target, nggak ada tekanan, pokoknya fun aja. Main gitar, main biola, main apa saja alat instrumen musik yang mereka mau coba mainkan. Kita main rame-rame, kita nyanyi rame-rame, terus satu waktu kita konser. Saya bilang, ya bagus, satu waktu kalian konser, minggu itu konser di taman, Car Free Day kalian konser gitu. Itu seru-seru aja gitu. Setidaknya ada tindakan yang kita lakukan untuk mengatasi kecanduan mereka terhadap handphone. Itu itu baru tadi malam. Seru lah. Ada yang seperti itu. Nah, kita ini sibuk ini yang banyak. Kita itu kerja dan kita selalu ngomongkan, saya kerja itu buat anak. Saya kerja untuk masa depan anak. Saya menyekolahkan mereka mahal-mahal untuk anak. Gitu. Jadi kita sibuk mempersiapkan warisan harta, tapi lupa kita mempersiapkan warisan hati ke anak. Yang paling sering kita lakukan ya, kita seakan-akan bisa membayar jiwa anak itu dengan uang. Kita bisa membayar hati mereka dengan uang, dengan memenuhi semuanya. Itu itu yang paling sering dilakukan oleh orang-orang tua. Untuk orang-orang yang dengan ekonomi terbatas, mungkin eh, konsentrasi mereka bukan mewariskan sesuatu. Konsentrasi mereka adalah mencari sesuatu hanya untuk survive. Dan anak jadi kehilangan perhatian. Hati mereka nggak punya pegangan karena orang tuanya sibuk dengan kebutuhannya. Semestinya bisa kok. Anak-anak yang kami tangani di Bogor itu bukan orang-orang yang punya punya cukup harta karena indikator yang di dibuat untuk anak-anak yang terlibat dalam pelatihan itu orang tuanya itu eh, pendapatan per bulannya di bawah UMK, baru mereka ikut, baru mereka bisa ikut. Jadi mereka bukan anak-anak yang secara privilege mampu. Nah, jadi konfliknya memang jauh lebih banyak, lebih kompleks lah. Tapi kita coba bisa memberikan harapan, memberikan hati, memberikan apa ya, dorong buat mereka bahwa masa depan itu ada di tangan mereka dan mereka bisa melakukan. Nah, orang tua yang mungkin boleh dikatakan 50% ke atas anak-anak yang terlibat dengan kami itu ada yang tidak punya orang tua, ada yang orang tuanya tidak tahu, ada yang ikut sama neneknya, ada yang yatim gitu, lengkap gitu. Nah, 50% dari mereka itu sudah sadar bahwa orang tua tidak adil buat hidup mereka. Nah, kami sebagai fasilitatornya mencoba dalam waktu-waktu yang terbatas, sesekali ketemu gitu, memfasilitasi mereka dan menjadi orang tua mereka. Saya Hmm. menyediakan hati saya. Gitu.
Saya kasih nomor saya, apapun yang terjadi, kalau kalian butuh, telepon saya. Kalian mau nangis, mau diam saja, yang penting pencet itu nomor. Dan itu saya lakukan. Baru tadi malam dengan anak-anak kampus di STT, ada anak yang sakit GERD dan sudah tingkatnya parah gitu. Eh, Hujan-hujan saya lari ke kampus, belikan dia obat gitu. Sementara anak-anak kampus bingung gitu. Mereka tinggal di asrama, ada dosen, ada staf, ada kepala asrama, ada teman-teman, tapi ternyata anak ini nggak ngerasa itu saudaranya gitu. Saya bilang, telepon saya, kontak saya segera ke sana. Jadi nggak ada yang bisa saya berikan gitu. Saya mencoba memberikan kehadiran hati saya untuk mereka. Gitu. Nah, anak itu mencari kasih di kelompok-kelompok yang kita tahu lah, geng-geng gitu kan. Terus pacaran yang toksik gitu kan. Terus atau dunia maya atau dunia sosial media. Karena di rumah mereka eh, dapatnya hanya kritik, tuntutan, atau ketidakhadiran. Ini banyak ya. Kita juga ngalami lah. Saya juga ngalami. Saya juga kritik anak saya juga pedes gitu kan. Saya nuntut anak saya juga, wah ngeri lah. Saya nyadari. Jadi sekali lagi, saya bukan orang yang ideal gitu. Kita sharing ini bukan sharing eh, mau yang sempurnanya gimana. Kita pernah ada di kesalahan-kesalahan dan kita belajar untuk tidak terlambat saja dalam menyatakan kasih kita kepada si anak. Nah, cerita yang paling mengerikan dari anak adalah mereka berkata bahwa aku kan nggak pernah minta untuk dilahirkan. Ini sudah tahap cerita yang paling paling berat. Dan ini sebuah fakta yang keras. Anak itu tidak memilih kita. Kitalah yang memilih membawa mereka ke dunia. Dan itu kita harus sadar sebagai orang tua. Mereka tidak minta dilahirkan. Kita yang melahirkan mereka. Kita yang meminta mereka hadir. Jadi tanggung jawab itu kepada anak itu seumur hidup. Kita bertanggung jawab sama mereka seumur. Bukan satu situasi gini. Anak dibesarkan, nanti anaknya kayak kita investasi sama anak. Oh, nanti usia segini kamu kerja, ingat ya, bapakmu ya, kirim tiap bulan. Atau kalau sudah nikah, walaupun kamu nikah dimanapun ya, ingat ya, orang tuamu ini. Itu yang sering-sering kita lakukan. Orang tua, ada satu ayat yang mestinya kita kita lihat dengan jernih ya. Di kejadian saat, sorry, kejadian. Nah, ayat ini menarik. Kejadian dua. Aduh, saya nggak paham soal parenting. Istri saya semua seingat saya tiga anak Ya. Jadi mengandalkan. tentang kejadian Iya, cenderung kejadian 2 ayat 24. Alkitab berkata kayak gini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Siapa yang ditinggalkan? Orang tua. Jadi sekalipun kita terpisah dengan anak, papa saya bilang gini, walaupun kamu tinggalnya jauh, walaupun kalian pisah-pisah, kami tetap orang tua kalian. Jadi apapun yang terjadi, telepon kami atau kabari kami. Itu saya belajar dari papa saya, terus saya melihat ayat ini. Ayat ini, iya ya,
Saya yang meninggalkan sebagai laki-laki, anak laki-laki, saya meninggalkan orang tua. Yang tertinggal kan orang tua, gitu. Tetapi yang dinasihatkan dari orang tua itu yang membekas sama saya. Dia bilang gini, apapun keadaanmu, kami tetap orang tuamu. Saya pernah ngalami eh, waktu saya gagal dalam pelayanan, merasa gagal dalam hidup gitu kan di Surabaya, gagal dalam pacaran, parah sudah hilang semuanya, terus berantakan semua itu. Saya pulang nggak ngomong apa-apa, ya pulang aja, pulang ke rumah dan nggak ngapa-ngapain selama seminggu itu saya di kamar, keluar makan, masuk. Kalau sekarang mungkin saya dianggap depresi lah. Sudah tingkat kesehatan mentalnya parah. Nah, tapi yang papa saya lakukan itu menarik. Dia bilang gini, Ber, mau makan apa? Tiap hari ditanya, mau makan apa? Mau makan apa? Mau makan apa? Ya, saya dah di rumah aja gitu. Tapi satu waktu saya coba minta beliin, aku lagi pengen sate kambing. Dibeliin. Dan waktu saya makan, itu yang meluluhkan saya bahwa apapun kondisi saya punya rumah. Rumahnya tuh bukan rumah dalam bentuk bangunan. Rumah saya adalah orang tua saya, papa saya, mama saya. Lalu dari situ saya mulai cerita, ngobrol. Mama saya mulai ngomong, gitu. Dan kami mulai mulai cerita banyak. Dan itu memulihkan saya. Jadi memang orang tua, sekarang saya jadi orang tua, punya tanggung jawab seumur hidup sama anak. Dan saya ngomong sama anak-anak saya juga hal yang sama, seperti yang diajarkan papa saya. Apapun yang terjadi sama kalian, kalian anak saya. Kalian mau pergi, kalian mau mau kerja, menikah dan segala macam, saya tetap orang tua kalian. Saya tetap ayah kalian. Tapi saya tidak tambahin gini. Ingat ya, transfer. Enggak. Saya cuma ngomong gitu. Ngomong bahwa saya tetap orang tua kalian. Keadaan apapun pulang, cerita, ngomong. Kita punya tanggung jawab sebagai orang tua seumur hidup, bukan sampai mereka besar saja. Tidak. Bukan malah mengungkit-ungkit gitu, ahli sejarah. Kalian ini dari lahir saya besarkan. Enggak, ya memang itu sudah tanggung jawab kita, kan memang mereka tidak minta dilahirkan. Ya memang tanggung jawab kita membesarkan mereka, kan kita yang melahirkan mereka. Jadi kalau kita menyia-nyiakan anak-anak itu adalah pengkhianatan terhadap mandat anugerah Tuhan. Jadi kita melawan Tuhan ketika kita menyia-nyiakan anak. Dan sebuah bentuk ketidakadilan terhadap jiwa yang tidak pernah minta dilahirkan. Saya nulis ini sambil, oh ini bahasanya terlalu tinggi ya, gitu. Tapi ya inilah yang memang realitas yang harus kita terima, bahwa anak tidak pernah minta untuk dilahirkan, dan ketika kita melakukan perbuatan yang menyia-nyiakan anak-anak itu, kita sedang melakukan sebuah pengkhianatan dan ketidakadilan. Tidak adil dong, mereka nggak minta dilahirkan kok kita malah perlakukan nggak pernah. Itu yang jadi. Nah, eh, kita di Alkitab kan ada ya cerita yang sangat populer, Lukas 15 tentang anak yang hilang. Di ayat 13 ini saya temukan kata yang menarik. Lukas 15 ayat yang ke-13. Kita semua udah tahu ceritanya ya, tapi kita baca yang bagian ini. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, jelas anak itu eh, keluar dari rumah dan foya-foya. Kita tahu ceritanya. Tapi perhatikan, dalam situasi si anak minta hartanya, terus kemudian berfoya-foya, ayahnya membiarkannya pergi.
Dia tidak mengejar pada saat itu. Dia tidak istilahnya, nakku, bapakmu ini masih hidup loh, kok kamu minta warisan? Atau ketika, Pak, pokoknya aku mau pergi dari rumah. Entah entah anak ini dirasuki siapa, entah anak ini gimana, atau parentingnya pada waktu itu salah gitu kan, sehingga si orang tua, si bapak ini sampai keluh, nggak bisa ngomong gitu kan, pergi gitu saja. Yang bisa dilakukan si ayah mestinya adalah ya bahasa kasarnya lah, memohon-mohon gitu. Pada saat itu juga gitu. Kalaupun tidak, anaknya tetap nekat, ya paling tidak sudah ada sebuah tindakan. Nah, ada asumsi lah yang kita bisa munculkan dalam perumpamaan. Mungkin bapaknya ini sibuk dengan usahanya. Ya separuh kekayaan hilang ya sudah. Tapi kan masih ada usaha. Atau mungkin sibuk dengan kakaknya gitu kan. Atau mungkin dia sibuk dengan citra dirinya. Kalau anaknya minggat gitu, dia sibuk memperbaiki itu semua. Kalau anak kita tidak baik-baik saja, yang paling sering dilakukan orang tua itu menutupi, menutupi. Saya terlibat dengan teman-teman yang teman-teman orang tua yang anak-anaknya disabilitas. Dan saya ketika sharing parenting dengan mereka, saya sadar betapa beratnya tanggung jawab mereka, betapa sulitnya mereka menghadapi kenyataan yang dari melek mata anaknya dalam kondisi tidak baik-baik saja. Lalu saya tanya sama mereka, apa yang paling sering mereka lakukan sebenarnya? Mereka bilang menghindar atau menutupi. Ada misalnya bapak sama ibu gitu ya, yang ibunya sibuk ngurusin anaknya sambil dengan hati yang hancur, bapaknya nggak peduli, cuek aja ada. Ada yang bapaknya sampai meninggalkan keluarga gara-gara tahu anaknya seperti itu. Ada yang bapaknya hadir, ibunya yang nggak hadir, nggak terima. Jadi waktu parenting dengan mereka itu satu-satu hal yang saya temukan hal yang sama. Mereka sibuk membungkus citra dirinya bahwa kami baik-baik saja. Dan itu berat sekali. Nah, untuk anak-anak disabilitas memang satu waktu tidak bisa pergi, bahkan seumur hidup jadi tanggung jawab benar-benar itu, real itu. Sampai kami kemarin sempat berpikir bagaimana kita punya usaha yang mengerjakan anak-anak ini disabilitas. Cuma ya karena duitnya banyak dan mengerjakan apa kita bingung, terus akhirnya gagal lah, itu hanya rencana. Tapi kita masih berharap satu waktu nanti memang ada orang-orang pengusaha baik hati yang bisa membantu gitu kan anak-anak disabilitas bisa bekerja, bisa me, apa, dikaryakan. Dan itu cukup menolong loh untuk orang-orang tuanya bahwa masa depannya pasti. Artinya ketika nanti satu hari mereka menutup mata, mereka bisa menutup mata dengan tersenyum karena anak-anaknya yang mereka tahu disabilitas itu akan baik-baik saja. Nah, kembali ke anak yang hilang ini. Anak yang hilang ini ketika dia pulang, si bungsu yang hilang ini dan pulang, dia pulang bukan karena rindu pada ayahnya. Dia pulang karena lapar, hancur, dan habis semuanya. Nah, buat saya, inilah bentuk dari kasih yang terlambat. Kita kan tahu ceritanya semua kan.
Si anak begitu pulang dirangkul begitu rupa, dikasih jubah, dikasih cincin, dimasakin. Tapi anak itu kan diam saja, karena dia tidak merindukan itu. Dia tidak merindukan ayahnya, dia tidak merindukan abangnya, kakaknya, tidak. Dia hanya lapar dan nggak punya tempat untuk hidup, melanjutkan hidup. Ini adalah dampak dari diam tadi atau reaksi dari parenting yang sudah ditumbuh kembangkan selama di rumah. Ayah yang tidak hadir. Kayaknya ayahnya ada, kayaknya ayahnya mengasihi, tapi pengasihnya telat gitu. Dan untuk kasih yang telat itu ya berdoa saja supaya itu menjadi kesempatan kedua buat kita bisa menunjukkan benar-benar kita mengasihi dia dengan tulus. Tanpa ada embel-embel, tanpa ada kisah sejarah, tanpa ada mengungkit-ungkit hal-hal yang lama. Untuk kita, orang-orang tua, sama-sama kita belajar bertobat, bukan sekedar menyesal. Ya. Kalau penyesalan tuh ngomong, aduh, kok anak saya jadi gini ya. Itu fokusnya sama diri kita sendiri. Kayaknya, ya, apa yang salah sama saya. Gimana, bukannya kemarin saya sudah mengasihinya, sudah ngasih semuanya. Kok anak saya tetap kayak gini gitu. Itu dampak. Nah, itu hanya penyesalan. Tapi kalau pertobatan adalah kita mengakui kegagalan kita. Kita ngakui kalau kita itu egois. Kita ngakui kalau kita sempat berpikir anak adalah investasi, aset. Kita harus mengakui kalau kita absen. Ya. Kita hadir secara fisik, tetapi hati kita enggak secara nyata buat mereka. Dan kita mau berubah. Ya. Dan sadar kalau konsekuensinya akan berat juga buat diri kita dan buat anak. Kita mungkin tidak siap ketika anak itu mengungkapkan unek-uneknya. Kita nggak siap mungkin ketika anak itu menyampaikan dengan terbuka apa yang mereka rasakan. Karena kita selalu berdiri pada pihak yang, loh aku orang tua sudah melakukan ini semua kok. Aku orang tua sudah. Itu yang akan berat sekali dalam proses pertobatannya kita. Nah, jadi ada dua situasi nantinya. Yang pertama, kalau anaknya sudah kabur, ya kita belajar untuk mengejar anak itu. Orang tua jangan berharap anaknya baik dulu terus mereka baru pulang. Atau anaknya, oh biar aja nanti biar dia rasain di luar itu gimana. Nah, nanti kan pulang sendiri kalau lapar. Nanti kan enggak. Jadi orang tua belajar untuk mengejar anak yang tersesat ini. Kita belajar mengasihi dengan cara mencarinya tanpa menghakimi, terus merendahkan diri kita, mungkin kita bisa minta maaf, gitu kan. Terus mengasihi orangnya, mengasihi dia, dan ya ini tugas berat orang tua, tapi kita sudah terlatih dari sejak mereka terlahir kan, kita belajar sabar kan. Nah, ketika mereka bertumbuh pun tingkat kesabaran kita juga ditambah. Ya, pemulihan itu butuh waktu, bukan seketika. Nah, makanya kita diberikan panjang sabar, lebih. Jadi kalau mereka kabur, ya coba kejar. Kalau mereka menjauh, kejar. Nah, kalau masih di rumah, tetapi hatinya yang kabur gimana? Berhenti bicara, berhenti mendikte, mulai dengarkan. Bisa dengerin keluhannya, dengerin marahnya. Kalau diam ya temani saja. Ganti kalimat
Ini yang paling sering, yang harus bertobat itu. Dulu papa, dulu mama, dulu saya, dulu, gitu kan. Dibalik, diganti dengan kata, ceritain dong, gimana perasaan kamu, apa yang kamu alami, apa pendapatmu. Terus bela anak itu, bukan citra kita. Ya. Ketika orang lain mencela anak kita, ketika orang lain eh, yang sering terjadi sekarang dengan anak-anak bullying kan, ya bela dia dan nyatakan kalau misalnya yang benar ya kita berdiri di atas kebenaran di anak kita, gitu. Bukan malah menghakimi anak kita sendiri. Terus kasih yang eh, secara fisik dan mungkin ini memalukan, yaitu memeluk anak kita, mengusap kepalanya, menatap matanya. Jadi anak-anak itu sampai usia dewasa mereka masih butuh sentuhan, masih butuh tangan orang tua. Dulu ketika saya capek, benar-benar capek, terasa capek dalam hidup saya sendiri atau capek dalam pekerjaan, saya pulang, saya angkat tangan mama saya tempelkan di kepala. Yes, bahasanya kayak menumpangi tangan gitu. Saya tempelkan di kepala. Saya bilang, tuh capek mah. Gitu. Mama saya cuma dipegang kepalanya sambil ngomong apa sih gitu. Tapi itu melegakan buat saya. Sebagai anak, saya merasa masih diterima, saya didukung dengan tumpangan tangan gitu kan. Saya merasakan kasih sayang. Itu itu luar biasa. Nah, buat kita jangan sampai kita terlambat dalam mengasihi anak-anak. Ya, terakhir, jika kita terus saja menunda mengasihi dengan benar, ya siap-siap saja untuk kita kehilangan mereka. Bukan cuma secara fisik, tapi bisa secara jiwa atau hati mereka sudah beranjak meninggalkan kita. Jadi satu hari kita akan berhadapan dengan kamar yang kosong, anak yang selama ini seliweran di rumah kita tiba-tiba bisa menghilang, tidak sekedar menghilang karena bekerja, menikah atau apa, tapi menghilang beserta hatinya. Jadi selama masih ada waktu, selama masih bisa kita kerjakan, kasih mereka dengan benar. Jangan sampai terlambat. Itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih buat waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan Bu Ayu.